Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Duduk berselonjor kaki, sambil memandangi cahaya temaram di permukaan danau laut tawar. Di kejauhan, lampu-lampu bergerak di atas permukaan air. Itulah perahu nelayan yang sedang menangguk ikan dari jaring yang ditebarnya tadi malam. Dengan hasil jaring itulah mereka menyambung hidup anak dan istrinya. "Boleh Nisa duduk di sini?" Tiba-tiba gadis cantik itu meminta izin untuk duduk di kananku. "Boleh," jawabku. "Pemandangannya indah, ya Bang," kata Nisa membuka pembicaraan. "Iya, tapi masih temaram," jawabku. "Abang melihat siapa?" tanya Nisa. "Nelayan itu," kataku menunjuk perahu-perahu yang sedang mengangkat jaring. "Kenapa mereka sanggup menahan dingin?" tanya Nisa sambil menyeruput kopi. "Demi hidup istri dan anaknya," jawabku datar. "Bagian dari perjuangan hidup ya Bang," tambah Nisa. Nisa menanyakan, "Kenapa aku menyanyikan lagu, Di Wajahmu Kulihat Bulan, saat peresmian pernikahan kakaknya?" Sejenak aku bimbang menjawab. "Kebetulan," kataku. Awak band memulai dengan intro musik itu. Lalu aku melanjutkan syairnya, meskipun sebenarnya suaraku terasa fals. "Sempurna Bang," puji Nisa sambil mengangkat jempolnya. "Masa iya?" sanggahku. "Semua orang terpaku, Bang," katanya. "Ah, itu karena mereka belum pernah dengar Sam Simon," kilahku. "Sebenarnya lagu itu untuk siapa Bang?" tanya Nisa menyelidik. "Untuk kamu," jawabku seadanya. "Benar Bang?" tanyanya penasaran. "Iya," tegasku. Kak Dewi benar," tambahnya sambil bergumam. "Kenapa begitu?" tanyaku penasaran. Nisa mengungkapkan, sebenarnya Dewi memaksanya sekolah ke Takengon. Nisa keberatan, karena dia ingin belajar musik di Banda Aceh. Dewi meyakinkan Nisa, di Takengon ada temannya bisa menyanyikan lagu, Di Wajahmu Kulihat Bulan, dengan sempurna. Dewi berjanji akan memperkenalkan Nisa denganku. Nisa tertarik dengan tawaran itu, makanya sejak tahun ini dia sekolah guru di Takengon. "Buka rahasia ya," kata Dewi yang tiba-tiba muncul dari belakangku. "Kakak benar," jawab Nisa malu-malu. "Sudah ketemukan, berarti utang kakak impas," kata Dewi. "Iya, impas pas, jawab Nisa sambil mengejar kakaknya ke dalam rerampe. Aku hanya tersenyum menyaksikan tingkah dua kakak beradik itu. Ada rasa bahagia di hatiku, meskipun dijadikan objek taruhan. Dewi memang seperti itu, suka bercanda, melawak, dan dikenal sebagai pembuli nomor satu. Gegara Dewi, aku dibully teman sesekolah, sampai seluruh dinding sekolah ditulis anti gadis. Dan hari ini, barangkali stigma, Tuan anti gadis, akan kusandang secara permanen. Dampak candaan atau bully, jarang diperhitungkan Dewi. Korbannya malu, sakit hati, tersinggung, atau marah. Dewi cuek dan santai, nanti ditraktirnya teman sekelas nonton bioskop, atau makan lontong di kantin sekolah. Kemudian, pulih kembali sakit hati para korban bully. Sebelum ditraktir, para korban bully terus merengut, tapi setelah ditraktir malah tertawa ngakak. Begitulah gaya Dewi, anak toke karet kaya dari Birun. "Sudah lama bangun?" tanya Adil lalu duduk di sampingku. "Eber-eber tadi," jawabku sambil melepaskan pandangan ke arah Tanjung Pedemon. Kabut masih menutupi daratan yang menjorok ke danau, samar-samar terlihat hamparan sawah menguning. Toweren, persawahan di timur Tanjung Pedemon, sebagian masih hijau. Tidak lama lagi, di sana akan berlangsung pesta panen, bertemunya para gadis dengan para pemuda dalam sebuah acara bernama Magic.